Halo, selamat datang di Silumbus Channel, tempat yang berbagi inspirasi bagi tukang pemula. Kami ucapkan selamat datang bagi yang baru datang. Dan jangan lupa subscribe dulu. Dan terima kasih untuk yang masih setia dengan kami. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara memilih jointer bekas sesuai dengan kebutuhan kita. Kebetulan kita kebanyakan itu bikin kusen, pintu dan juga jendela. Jadi kita mencari jointer yang 8 in. Untuk panjang mejanya kita cari yang 180. Misalnya kalau kita sering menggunakan atau bikin kursi misalnya, kita pakai yang 130 juga nggak masalah. Kebetulan kita butuh yang panjang. Kira-kira spek apa aja yang perlu kita perhatikan dan juga hal apa yang perlu kita pertimbangkan. Simak terus videonya. Ya, lokasi pertama yang kita kunjungi di daerah Ambawu, tempatnya Pak Haji. Nah, ini lokasinya di dekat dengan Bang Jo ya. Di sini banyak sekali mesinnya. Dan kita lihat dulu. Kira-kira ada yang cocok nggak? Kita lihat. Ini juga ada untuk mesin bubut besinya ada, tapi kebetulan bukan ini yang kita cari. Ada juga ini planner yang belum jadi ya, belum disetting. Dan kebanyakan ini pakainya yang 3 pas. Spindle juga ada. Yang ini spindle juga 3 pas. Nah, ini AMSO-nya juga ada. Ini masih kelihatan bagus. Sayang juga 3 pas juga. Ini masih yang dibungkus plastik. Ini buat bikin ekor burung. Setelah kita jalan tadi tempat Paji nggak ada, kita lanjut lagi ke daerah Cemara. Ini di sini lebih komplit kelihatannya. Tapi kebanyakan setelah saya tanya ya 3 pas. 3 pas yang paling banyak. Ini mau mesinnya besar-besar. Ada di sebelah sana tadi. Katanya juga 3 pas juga. Ada juga untuk gergaji bengkoknya ada. Spindle lagi ada. Semua 3 pas. Dan ini ada juga untuk planner yang 51 cm. 3 pas dan juga 1 pas dari Wipro. Nah, ini ada bagus, cuma sayangnya ini 3 pas juga. Dan akhirnya untuk pilihan kita jatuh pada jointer yang ini. Ini untuk 8 in. Untuk panjang mejanya ini 180. Jadi untuk sistem kita menyambung papan atau meluruskan bahan-bahan kusen itu akan terasa gampang. Yang perlu kita perhatikan, yang pertama yang pasti bahannya tebal atau enggak ya. Kalau rekondisi yang biasanya ini catnya masih cat yang pertama, masih ori. Kita perhatikan kelengkapannya. Dan untuk pengamannya ini masih ada. Ini juga sangat penting bagi untuk yang pemula. Ini saya anjurkan pasang aja sih, emang agak repot rasanya kesannya, tapi itu sangat berguna sekali. Nanti bisa saya jelaskan. Yang kedua untuk sistem naik turunnya. Nah ini kuncinya, kita buka dulu, bisa kita lihat. Kita putar dulu, masih berfungsi enggak?
ya. Ini bisa turun ya. Ini juga sangat penting juga. Kita kembalikan lagi. Yang tidak kalah penting juga, kita lihat mejanya masih presisi nggak, kira-kira masih lurus nggak. Ini masih kelihatan lurus ya. Karena soalnya kadang ini mejanya bisa kita bilang antara depan yang belakang itu bisa melintir sih, bisa kita set ulang, tapi untuk bagi pemula rasanya itu susah nanti untuk setnya. Hal yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, kita lihat tuas ini. Ada sini nggak kita. Tuasnya ini. Ini kita gunakan untuk yang ini. Nanti maju mundurnya ini. Nah, ini untuk mengaturnya itu. Kira-kira masih berfungsi dengan baik atau enggak? Itu juga perlu kita perhatikan. Ini seperti ini. Bisa kita kunci. Nah, ini kita terlalu terlalu maju. Ini untuk dinamonya kita pakai untuk yang 2 HP, jadi nggak terlalu besar. Untuk lebar yang 20 in kita nggak perlu pakai, untuk yang 3 HP atau berapa di atasnya nggak perlu. Jadi bisa menyesuaikan untuk kapasitasnya. Untuk listriknya dari kita bisa lebih hemat. Karena dengan cuma 2 HP ini udah cukup kuat. Kita coba. Ini fungsinya, misalnya ini terlalu lebar ya, kan kelihatan menakutkan. Bagi pemula kita bisa geser seperti ini. Jadi rasanya akan lebih safety, karena untuk masa pisaunya nggak terlalu kelihatan. Kira-kira hasilnya ini akan siku nggak, kita lihat. Siku kan, dan juga lurus, karena kita sering untuk bikinnya kusen atau jendela maupun pintu yang panjang, ukuran panjang ya. Jadi kita milih untuk 180. Kalau kalian bikinnya untuk yang kursi atau furniture yang lain, posisinya yang pendek atau sekedar hobi, bisa memilih yang panjang meja 130. Bisa juga untuk pakai yang 6 in, yang lebar pisaunya 15 cm. Cuma untuk rekomendasi saya, ya saran saya, kita pilih yang 8 in. Karena 8 in itu misalnya kita untuk menyerut papan yang biasa 20, itu masih bisa. Jadi nanti pas kita sambung pakai jointer aja, nanti hasilnya udah bagus. Demikian video kali ini. Kita hanya memberikan tips. Kalau kalian merasa cocok, silakan digunakan. Nah, untuk merek, kita nggak menyebut merek karena kita nggak dapat endorse. Jadi kita cuma menyebutkan kriteria, kira-kira apa yang kita butuhkan, bagaimana cara memilihnya, dan kira-kira hal apa aja yang perlu kita perhatikan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.